Mengaktualisasikan catur purusarta di era digital. Yang pertama, deskripsi konsep catur purusarta. Catur purusarta di tengah kemajuan teknologi saat ini. Catur purusarta terdiri dari 4 tujuan utama, yaitu dharma, artha, kama, dan moksa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dharma. Dharma adalah dasar dari segalanya. Dharma yang berarti kebenaran, kewajiban moral, aturan luhur, dan perilaku yang selaras dengan hukum alam. Dharma menjadi panduan agar apa yang kita lakukan selalu berada di jalan yang benar dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, artha. Artinya pencapaian kesejahteraan, harta, kekayaan, atau kemakmuran. Mencari kesejahteraan itu boleh dan bahkan diwajibkan, asalkan cara mencarinya tidak melanggar dharma. Artha adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, kama, yaitu berkaitan dengan pemenuhan keinginan, hasrat, rasa bahagia, dan kenikmatan hidup. Manusia memang memiliki keinginan, namun dalam ajaran ini, pemenuhan keinginan harus tetap terkontrol dan tidak berlebihan. Harus sesuai dengan dharma. Yang keempat, moksa. Moksa adalah tujuan tertinggi manusia, yaitu pembebasan jiwa, kedamaian abadi, penyatuan dengan Tuhan, dan terlepas dari ikatan duniawi. Dalam keempat hal ini memiliki hubungan berjenjang dan harus seimbang. Dharma adalah pondasi utama, artha dan kama boleh dikejar, tapi harus dibatasi dan diarahkan oleh dharma. Jika pondasi ini kuat, maka pencapaian pun akan mengarah ke tujuan akhir, yaitu moksa. Tidak boleh ada yang mendahului posisinya, dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Yang kedua, deskripsi kasus yang mengingkari catur purusarta. Di era digital saat ini, kita sering melihat banyak hal yang bertentangan dengan prinsip ini. Salah satu contoh nyata yang sering kita temui adalah fenomena hedonisme digital dan ambisi materi tanpa etika. Banyak orang berlomba-lomba tampil mewah di media sosial hanya demi pengakuan dan pujian. Ada yang memamerkan kekayaan yang sebenarnya bukan miliknya, ada yang mempromosikan gaya hidup boros dan berlebihan, bahkan tidak sedikit yang mencari keuntungan atau artha dengan cara curang, seperti menyebarkan berita bohong, melakukan penipuan online, atau menjual barang ilegal, asalkan cepat kaya dan terkenal. Di sini terlihat jelas pelanggarannya. Mereka mengejar artha dan kama secara membabi buta, tapi melupakan dharma. Yang penting hasilnya enak dan menguntungkan buat diri sendiri, padahal caranya salah dan merugikan orang lain. Akibatnya, hidup terasa gelisah, penuh persaingan tidak sehat, dan jauh dari kedamaian. Yang ketiga, faktor penyebab kesulitan. Kenapa hal ini bisa terjadi dan susah diubah? Ada beberapa faktor penyebab utamanya, yaitu yang pertama, kuatnya pengaruh budaya materialisme. Banyak orang mengukur kebahagiaan hanya dari materi, jumlah pengikut, atau jumlah like, sehingga hidup hanya berorientasi pada benda dan pengakuan luar saja. Yang kedua, muncul sikap individualisme. Orang jadi lebih mementingkan diri sendiri, kurang peduli pada orang lain, atau dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka tulis atau bagikan ke dunia maya. Yang ketiga, ada distraksi teknologi, gawai dan konten yang tak ada habisnya, membuat kita mudah teralihkan, susah fokus, dan akhirnya kebiasaan baik atau nilai luhur jadi terabaikan. Selain itu, faktor lain adalah lemahnya pendidikan karakter dan kurangnya kontrol diri. Banyak yang paham aturan, tetapi saat tergoda kemudahan teknologi, aturan itu dilanggar begitu saja
karena tidak ada rasa malu dan tanggung jawab. Yang keempat, kondisi ideal yang diharapkan. Seperti apa kondisi idealnya jika catur purusarta diterapkan dengan benar di era digital? Kondisi idealnya adalah terciptanya keseimbangan. Kita boleh memanfaatkan teknologi, media sosial, dan kemajuan zaman untuk mencari ilmu, mencari nafkah, atau bersenang-senang. Tetapi, semuanya harus dikendalikan oleh Dharma. Kita mencari harta atau penghasilan dengan cara yang halal, jujur, dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita menikmati kemajuan teknologi dan hiburan, tapi tidak berlebihan. Tidak sampai kecanduan dan tidak merusak kesehatan fisik maupun mental. Dengan pondasi Dharma yang kuat, segala pencapaian duniawi tidak akan membuat kita sombong atau gelisah, tetapi justru menjadikan sarana untuk berbuat kebaikan. Meskipun di tengah hiruk-pikuk dunia digital, hati tetap tenang, damai, dan semakin dekat dengan Tuhan menuju moksha. Yang kelima, norma atau aturan berdasarkan sumber sastra. Dalam prinsip dasar keseimbangan dan keutamaan Dharma, sebenarnya sudah tertulis jelas dalam sumber ajaran kita. Salah satunya ada di Bhagavad Gita bab 16, sloka 21. Di situ tertulis bahwa ada 3 pintu gerbang menuju neraka atau penderitaan jiwa, yaitu nafsu, amarah, dan keserakahan. Kita diperintahkan untuk meninggalkan ketiga hal ini, karena jika tidak, maka kita akan menjauh dari tujuan hidup dan dharma kita. Ada juga ajaran dari Manawa Dharma Sastra, yang menegaskan bahwa segala usaha mencari kekayaan dan kenikmatan harus selalu didasari oleh dharma. Artinya, dharma itu utama, arta dan kama itu pelengkap, jangan sampai terbalik. Kesimpulan dari semuanya adalah, teknologi itu adalah alat bukan tujuan hidup. Era digital boleh kita masuki, tetapi jangan sampai nilai-nilai catur purusarta kita tinggalkan. Jadilah pengguna teknologi yang bijak, jujur, dan bermanfaat. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih.